Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jumpa lagi dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pagi hari ini kita akan pelajari bersama, yaitu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya pada pertemuan yang pertama. Tapi sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan membaca doa tadi kita diberi kemudahan, akan diberi kefahaman di dalam materi yang akan kita pelajari bersama. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya banggakan, pada pagi hari ini kompetensi dasar materi yang akan kita pelajari yaitu memahami makna beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, setelah nanti kita belajar bersama, memahami bersama, maka diharapkan Anda sekalian mampu menjelaskan pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu menyebutkan dalil nakli tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu menjelaskan hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar tercapai tujuan pembelajaran tersebut, maka Anda sekalian perhatikan, pahami materi dengan sebaik-baiknya. Oke, anak-anakku yang saya banggakan, pada pagi hari ini kita akan pelajari tentang dalil nakli. Dalil nakli itu apa? Dalil nakli itu adalah bukti yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, dalil nakli tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 136. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, aminu billahi, tetaplah kamu beriman kepada Allah, kepada Rasul-Rasul Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada kitab-kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya, baik dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa may yakfur, dan janganlah kamu kafir billahi, kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, kepada Rasul-Rasul Allah, kepada yaumil akhir. Kalau kita yakfur, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka kita akan digolongkan menjadi orang-orang yang tersesat sejauh-jauhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, surat An-Nisa ayat 136 ini menjelaskan kita agar kita itu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak menjadi orang yang kufur, orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Untuk penjelasan lebih mendalam, mari kita pelajari tentang iman. Lah, iman itu apa? Di dalam rawahul hadis, rawahul Ibnu Majah bin Ali bin Abi Thalib menjelaskan al-imanu ma'rifatun bi qalbi wa qawlu bil lisani wa amalu bi arkani. Nah, iman itu apa? Iman itu adalah ma'rifatun bi qalbi, percaya dengan sepenuh hati. Wa qawlu bil lisani, diucapkan dengan lisan. Wa amalu bi arkani, dan dilakukan, diamalkan di dalam perbuatan sehari-hari. Nah, kalau kita dapat menjelaskan dapat mengambil kesimpulan dari hadis tersebut bahwa iman itu ada 3 aspek, yaitu percaya dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Itu aspek keimanan. Nah, perwujudan dari iman, khususnya pada ma'rifatun bi qalbi, perwujudan ma'rifatun bi qalbi itu bisa kita lihat tertuang di dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, qada dan qadar. Nah, ini harus ditanamkan di dalam hati kita, ma'rifatun bi qalbi. Nah, yang kedua, perwujudan dari iman, wa qalu bil lisani wa amalu bi arkani, itu apa? Itu termuat di dalam rukun Islam, baik diucapkan dengan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa, dan naik haji, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, rukun Islam ini adalah perwujudan dari wa qawlu bil lisan wa amalu bi arkani. Nah, tentunya di dalam meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mudah. Lalu bagaimana caranya agar meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, dengan mengagumi atas ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensyukuri atas segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita semua, dengan memahami sifat-sifat Allah, baik sifat wajib, sifat mustahil, maupun sifat jaiznya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang keempat, dengan memahami tentang Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang agung. Nah, setelah kita mempelajari tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmahnya itu apa, manfaat apa yang bisa kita peroleh setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Mu'min ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lanansuru lana walladzina amanu bil hayatid dunya wa yauma yaqumul asyhadu. Sesungguhnya kami itu menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan di dunia dan pada hari berdirinya saksi atau di hari kiamat, di mana ayat tersebut menjelaskan bahwa besok Allah itu akan menolong. Allah itu akan menolong kepada siapa? Yaitu kepada orang yang beriman.
orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka pasti janji Allah akan menolongnya, baik di dalam kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah, seperti hanya firman Allah di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innal qulub. Shadaqallahul azim. Yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan zikrullah, mengingat Allah. Ala dzikrillah tatma'innal qulub. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nah, kalau obat menjadi obat hati, maka obat hati itu adalah zikrullah. Senantiasa zikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikrullah maka hati kita menjadi tenang dan tidak gelisah. Yang kedua, sepanjang masa hidupnya itu tidak akan pernah merasa rugi. Ini seperti hanya firman Allah di dalam surat Al-Ashr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihati, dan orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, serta orang-orang yang senantiasa menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, surat Al-Ashr ayat 1-3 ini menjelaskan bahwa kita itu pada dasarnya termasuk orang yang merugi. Kecuali siapa orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang beriman. Aminu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itulah termasuk golongan orang-orang yang tidak akan merugi. Maka jadilah salah satu dari orang-orang yang tidak merugi, yaitu dengan amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, demikian pelajaran yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, untuk mengetahui tentang seberapa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anak-anak sekalian, membuat pohon keimanan ini menjadi tugas mandiri, seperti hanya berikut ini. Ibarat pohon itu ada akar, batang, pohon, daun, dan buah. Begitu juga di dalam Islam itu ada akidah, syariah, akhlak. Nah, akidah ini adalah fondasi atau bisa diibaratkan akarnya. Syariah, ibadah itu bisa keyakinan syariah itu bisa diibaratkan dengan suatu bangunan. Syariah adalah bangunan atau batang pohonnya. Dan akhlak, perilaku adalah hiasan atau daun dan buah-buahnya. Coba kita perhatikan bersama gambar berikut ini. Akidah itu bisa diartikan akar. Akar itu bisa akidah, yaitu berupa rukun iman. Ibadah syariah itu bisa adanya tentang batang, bisa diibaratkan batang, yaitu sebagai rukun Islam. Adapun cabangnya, cabang-cabang pohon itu
seperti hanya fardu kifayah atau ibadah-ibadah yang wajib. Sedangkan ranting itu bisa diibaratkan dengan ibadah sunnah. Sedangkan daun dan buahnya itu bisa diibaratkan dengan akal atau perbuatan kita. Nah, coba Anda sekalian untuk lebih jelas agar bisa membuat pohon keimanan yang baik, yang kokoh, maka perhatikan cara kerja berikut ini. Dan perhatikan contoh berikut ini. Daunnya bisa ditulis dengan segala perbuatan yang baik yang bisa meningkatkan keimanan kita. Oke, untuk lebih menanamkan rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba Anda sekalian baca, renungkan, dan lakukan. Demikian pelajaran yang bisa saya sampaikan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang untuk kalian semua.